Cek, cek. Oke. Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan match analysis dari dua pertandingan di English Premier League. Yang pertama, pertandingan antara Bournemouth versus Manchester City yang berakhir untuk kemenangan Bournemouth dengan skor 2-1. Dan pertandingan kedua antara Manchester United versus Chelsea yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Manchester City berada di peringkat nomor 2 di bawah Liverpool yang meraih kemenangan atas Brighton, dan Manchester United masih berada di zona papan tengah dekat ke zona papan bawah, tepatnya di peringkat nomor 13, dan Bournemouth berada di peringkat nomor 9. Sedangkan Chelsea dengan 1 poin dari Old Trafford masuk ke zona 4 besar, tepatnya berada di peringkat nomor 4 dari klasmen sementara English Premier League. Memang ada pertandingan juga antara Liverpool versus Brighton dan juga antara Newcastle versus Arsenal. Tapi jujur teman-teman, saya tidak menonton dua pertandingan tersebut. Maka itu, di konten hari ini saya akan membahas hanya dua pertandingan yang melibatkan dua klub dari kota Manchester. Pertama-tama, saya ingin membahas tentunya pertandingan antara Bournemouth versus Manchester City yang merupakan pertandingan yang penting sebetulnya bagi Bournemouth dalam misi mereka untuk bisa menembus ke zona papan tengah. Klub ini sebelumnya mengalahkan Arsenal di kandang mereka sendiri dengan skor yang meyakinkan 2-0. Memang ada faktor juga William Saliba yang pada saat itu mendapatkan kartu merah, tapi selain itu juga saya menjelaskan di konten review dari pertandingan tersebut bahwa memang Bournemouth bermain jauh lebih baik daripada Arsenal. Dan di pertandingan lawan City ini terlihat juga para pemain Bournemouth bermain jauh lebih bagus daripada para pemain Manchester City. Tampak jelas para pemain Bournemouth lebih fokus dalam merancang strategi mereka yang diterapkan oleh pelatih mereka sepanjang jalannya pertandingan. Jadi setelah pertandingan ini memang Pep Guardiola mengatakan bahwa timnya mengalami kekalahan karena ada faktor kelelahan dari para pemain, dan sebetulnya para pemain yang dia pilih untuk bermain di atas lapangan tidak 100% fit, ditambah juga dengan beberapa pemain pilar dari timnya yang cedera. Tapi kalau menurut hemat saya itu hanya sebuah alasan dari Pep Guardiola. Karena jika para pemainnya mengalami kelelahan atau fatigue ya di bahasa Inggrisnya, kok bisa para pemain Manchester City masih terus merancang sebuah serangan ke arah gawang dari Bournemouth sampai masa injury time. Bahkan Foden dan juga Haaland bisa saja menyamakan kedudukan bagi timnya. Artinya para pemain City sebetulnya punya level kebugaran yang diperlukan untuk bermain di pertandingan ini. Cuma memang para pemain Bournemouth bermain jauh lebih galak. Mereka bermain jauh lebih keras dan mereka paham jika mereka ingin mengalahkan City, mereka harus bisa memenangkan bola lebih banyak di lini tengah, dan itulah yang mereka lakukan. Maka itu kreativitas dari Bernardo Silva tidak terlihat sama sekali. Sama juga dengan Gundogan yang hanya bisa memberikan 2 umpan kunci yang salah satunya menjadi assist karena Guardiola berhasil mencetak gol. Erling Haaland hanya bisa mendapatkan 2 peluang yang berbahaya atau on target, dua-duanya di babak kedua. Bahkan shot on target pertama dari Manchester City itu adalah di menit ke-80 dari Erling Haaland. Sedangkan dari Bournemouth, mereka bermain dengan kecepatan yang luar biasa pada saat mereka sudah bisa merancang sebuah serangan memasuki area pertahanan dari Manchester City. Maka itu dari segi peluang emas, Bournemouth jauh lebih unggul. Dan memang gol pertama itu terlihat bagaimana para pemain Bournemouth bisa memanfaatkan ruang sekecil apapun di dalam kotak penalti pertahanan City, sehingga pemain mereka ini memang luar biasa ya. Semenyo yang juga merepotkan barisan pertahanan dari Arsenal bisa mencetak gol pertama, dan kita lihat dalam proses gol tersebut Kyle Walker tampaknya out of position. Foden tidak bisa mengawal pemain dari Bournemouth yang asal Hongaria itu ya, kalau nggak salah namanya Kerkez ya, yang bisa mengirimkan crossing ke dalam kotak penalti dan dikonversikan oleh Semenyo. Saya kira Manchester City akan cepat membalas, tapi para pemain Manchester City bermain lembek banget, mereka lamban banget di pertandingan ini. Mungkin juga mereka overconfident sebelum pertandingan ini karena faktanya City belum kalah di Premier League tahun ini. Belum kalah loh mereka di Premier League tahun ini. Kalau di kompetisi lainnya memang mereka ada mengalami kekalahan. Tampaknya mereka overconfident, tapi para pemain Bournemouth
tetap dengan high tempo game dan high energy game yang juga sebelumnya menghancurkan Arsenal. Dan saya pikir tinggal menunggu waktu saja Arteta akan dipecat jika nanti di pertandingan selanjutnya lawan Chelsea, Arsenal kembali mengalami kekalahan. Tapi percumalah membahas Arsenal karena tim tersebut ya memang sekarang dalam performa terburuknya di musim ini dan tampaknya Arteta mulai kehilangan ide untuk bisa membangkitkan timnya. Anyway, kembali ke pertandingan ini, Bournemouth bermain terbuka, mereka berani menyerang, mereka tidak mau hanya menunggu dan kemudian mengandalkan counter attack sehingga mereka bisa mengekspos pertahanan dari City karena filter dari tengah begitu lemah. Kovacic tidak bisa melakukan filter yang memang diperlukan dan Bournemouth bisa mencetak gol kedua dari Evan Nilsson, di pemain yang bagus, ini pemain yang sama yang dilanggar oleh David Raya kalau nggak salah tuh di pertandingan mereka lawan Arsenal. Kemudian Bournemouth bisa mencetak gol dari penalti dan Evan Nilsson bisa mengkonversikan peluang yang dia dapat dari umpan yang diberikan oleh Karkas juga ya. Ini pemainnya luar biasa ya. Sudah 2-0 ya bisa juga sih City comeback. Baru mereka mainnya lebih direct, lebih cepat lah. Nggak mau lagi mengolah serangan dari tengah karena diputus terus serangan mereka. Dan City bisa mencetak gol dari Guardiol. Kita tahu ini bukan gol pertama dari Guardiol. Sebelumnya juga dia mencetak gol lawan Newcastle dan juga lawan Wolves. Kalau nggak salah itu gol indah ya. Yang dia bisa membawa timnya juga akhirnya mendapatkan 3 poin karena dia mencetak salah satu gol di pertandingan tersebut. Dan hampir saja Haaland dan Foden mencetak gol, tapi kemenangan ini layak bagi Bournemouth dan saya pikir kekalahan ini adalah peringatan bagi Pep Guardiola agar dia bisa menyiapkan strateginya jauh lebih baik karena strategi dia dengan hanya mengandalkan ball possession tampaknya terbaca oleh para pemain tim lawan. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua yang merupakan pertandingan besar yang saya siaran juga di SCTV kan semalam dan saya jelaskan. Masalah dari MU adalah sebetulnya masih berada di lini pertahanan pada saat para pemain mereka melakukan kesalahan atau tidak bisa berkoordinasi dengan baik. Sedangkan dari Chelsea, ini adalah tim yang muda yang sedang dibentuk oleh pelatih mereka Enzo Maresca, tapi so far so good. Karena Chelsea baru kalah 2 kali, itu pun lawan tim yang kuat. Pertama City, kedua Liverpool. Padahal lawan Liverpool mereka bermain jauh lebih baik daripada Liverpool. Tapi masalah dari kedua tim ini sama juga, yaitu berada di pertahanan yang kadang-kadang kurang fokus atau juga di lini depan yang sulit mereka melakukan konversi dari peluang-peluang yang bisa mereka ciptakan. Dan jujur saya baru kali ini setelah 2 tahun melihat permainan dari Manchester United terbuka, agresif, bermain dengan high energy dan mereka bisa menciptakan banyak sekali peluang emas lawan tim yang kuat juga. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa dengan Ruud van Nistelrooy terlihat identitas permainan dari Manchester United, yaitu mereka berani bermain terbuka, mereka berani mengirimkan bola secara cepat ke ruang pertahanan dari tim lawan dan mereka cukup baik untuk bisa mengantisipasi counter attack karena faktanya pada saat MU keluar menyerang para pemain Chelsea menunggu momen counter attack tetapi beberapa kali masih bisa dicegah oleh para pemain MU. Jika lewat dari Casemiro atau Ugarte maka akan ada pemain dari lini pertahanan yang high press seperti Lisandro atau juga De Ligt untuk bisa menggagalkan upaya dari para pemain Chelsea membangun counter. Dan di pertandingan ini kunci dari MU untuk bisa menyulitkan Chelsea menciptakan banyak peluang karena mereka bisa mengawal Cole Palmer dengan baik. Meskipun tidak ada satupun pemain dari MU yang main marking Cole Palmer, tapi siapapun pemain yang dekat kepada Palmer akan mengawal dia secara agresif yang menyulitkan Palmer untuk mengirimkan umpan atau juga shooting. Maka itu Palmer hanya bisa mendapatkan 1 peluang, yaitu shooting dia yang diblok oleh De Ligt di menit-menit awal jalannya pertandingan. Sedangkan MU bermain bagus, tapi jujur menurut saya Garnacho mainnya ngaco banget di pertandingan ini. Bukan karena dia gagal melakukan finishing, tapi dalam beberapa kesempatan dia sebetulnya bisa passing, tapi dia terlalu lama menguasai bola, dan dia coba untuk shooting langsung. Dan Rashford adalah duplikatnya dari Garnacho, karena dalam beberapa kesempatan dia punya peluang untuk passing, tapi dia shooting, oke lah, shooting dia masih on target. Tapi jika dia passing, mungkin ada pemain lain yang bisa mencetak gol seperti Bruno dan juga Højlund. Jadi di depan ini sebetulnya para pemain MU harus bermain lebih kompak lagi, dan Bruno Fernandes sebetulnya bermain bagus. Dia bisa mengirimkan beberapa kali umpan kunci, bahkan 1 umpan kunci yang dia berikan kepada Rashford itu yang hampir dia mencetak gol, yang syutingnya terkena tiang gawang. Chelsea juga hampir mencetak gol dari corner, itu peluang mereka satu-satunya yang berbahaya di babak pertama, yang Fofana hampir mencetak gol. Babak kedua, MU bermain lebih agresif, high tempo, jauh lebih tinggi, dan Højlund dilanggar jelas setelah umpan dari Casemiro. Umpan berkelas, dan Bruno bisa mencetak gol pertamanya di Premier League musim ini. Setelah itu, tidak lama kemudian Chelsea bisa mencetak gol. Nah, disinilah saya melihat kelemahan dari para pemain MU ketika koordinasi mereka tidak rapi di lini pertahanan, karena pada saat Casemiro menghalau bola, tidak ada pemain dari MU yang bisa membaca
pergerakan dari Caicedo yang memang free dan kemudian melepaskan tendangan yang keras dan mencetak gol yang indah untuk menyamakan kedudukan. Setelah itu MU punya banyak sekali peluang. Dari Garnacho juga, dari Bruno, sayang dia miss kick. Dan saya agak bingung dengan Zirkzee ya. Ini pemain yang dipilih oleh Ten Hag untuk gabung ke MU. Dia sudah berada dalam posisi yang ideal, tapi kala duel dalam posisi, dia sebetulnya bisa saja one on one berhadapan dengan penjaga gawang Robert Sanchez. Jadi saya pikir nanti pelatih baru dari Manchester United yang namanya Ruben Amorim punya pekerjaan rumah yang sangat berat untuk bisa membuat para pemain MU yang pertama fokus di pertahanan, yang kedua di depan mereka harus tajam. Karena di pertandingan ini MU untuk pertama kalinya yang saya lihat musim ini bisa menciptakan lawan tim yang kuat ya. Bukan lawan tim lemah nih Chelsea kan, lawan tim yang kuat bisa menciptakan total 6 peluang yang berbahaya. 6 peluang yang berbahaya, tapi hanya bisa mencetak 1 gol, itu pun dari penalti. Sedangkan Chelsea bermain rapi di tengah, bermain cukup solid di pertahanan, ya walaupun beberapa kali ditembus, tapi mereka juga berhasil mengantisipasi serangan dari para pemain MU. Tapi di depan saya melihat kerja sama mereka gak jalan karena Cole Palmer dijaga ketat. Jadi seharusnya ada plan B dari Enzo Maresca pada saat pemain bintangnya Cole Palmer dijaga ketat agar suplai bola ke Nicholas Jackson bisa jauh lebih baik lagi. Tapi menurut saya hasil imbang adalah hasil yang fair bagi kedua tim. Jadi teman-teman, kita tunggu lagi persaingan di Premier League yang pekan depan atau pekan ini nanti akan ada pertandingan yang besar antara Chelsea versus Arsenal. Sudah pasti nanti saya akan memberikan preview dan juga review dari pertandingan London Derby tersebut. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.